Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risala Atmanegara, NPM 50196163, kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Strategi pembelajaran kurikulum 2013. Strategi pembelajaran merupakan cara sistematis yang dipilih dan digunakan seseorang pembelajar atau pendidik untuk menyampaikan materi pembelajaran, sehingga memudahkan pembelajar atau pendidik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan, cara pengorganisasian, materi, pelajaran, dan siswa, peralatan dan bahan, serta waktu yang digunakan dalam proses pembelajaran. Penerapan strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi, baik internal atau siswa maupun eksternal atau sarana dan prasarana sekolah, waktu, dan perkembangan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang mutlak. Macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama, Project Basic Learning atau PBL. Strategi Project Based Learning adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian dan interpretasi, sintesis dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Pembelajaran berbasis proyek memberikan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan mengembangkan keterampilan melalui pemecahan masalah dan investigasi. Karakteristik Project Based Learning yaitu yang pertama, masalah, tantangan, dan pertanyaan. Yang kedua, kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman. Yang ketiga, otentik dan relevan. Dan yang terakhir yaitu feedback. Yang kedua, Inquiry Learning. Model pembelajaran Inquiry Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Secara makna bahasa, inquiry berasal dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang bermakna penyelidikan atau meminta keterangan. Seperti yang diungkapkan Anam 2016 halaman 7, bahwa secara bahasa, inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Menurut Clevery 2003, dalam Wardoyo 2015 halaman 67, terdapat beberapa langkah dalam proses pembelajaran menggunakan metode inquiry learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, exploration tutorial. Dalam tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Yang kedua, self-directed learning. Selanjutnya, siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi didapatnya. Artinya, bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Selanjutnya, review tutorial merupakan tahapan ketiga di mana pada tahapan ini siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatnya dari proses self-directed learning. Kemudian, consolidation tutorial, yaitu siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Konsolidasi dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Dan yang terakhir, plenary tutorial, yaitu siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Dalam tahapan ini, penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping yang memberikan pembimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, discovery learning. Metode pembelajaran discovery merupakan suatu metode pengajaran yang menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar. Dalam proses pembelajaran dengan metode ini, guru hanya bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator.
yang mengarahkan siswa untuk menemukan konsep, dalil, prosedur, algoritma, dan semacamnya. Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya. Itu tidak melalui pemberitahuan. Sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri dalam pembelajaran discovery atau penemuan. Kegiatan atau pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Dalam menemukan konsep, siswa melakukan pengamatan, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, menarik kesimpulan, dan sebagainya untuk menemukan beberapa konsep atau prinsip. Discovery ialah proses mental di mana siswa mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental yang dimaksud antara lain mengamati, mencerna, mengerti, menggolongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, membuat kesimpulan, dan sebagainya. Dengan teknik ini, siswa dibiarkan menemukan sendiri atau mengalami proses mental sendiri. Guru hanya membimbing dan memberikan instruksi. Dengan demikian, pembelajaran discovery ialah suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses kegiatan mental melalui tukar pendapat, dengan berdiskusi, membaca sendiri, dan mencoba sendiri, agar anak dapat belajar sendiri. Langkah-langkah pembelajaran discovery adalah: yang pertama, identifikasi kebutuhan siswa; yang kedua, seleksi pendahuluan terhadap prinsip-prinsip, pengertian konsep, dan generalisasi pengetahuan; yang ketiga, seleksi bahan, problema atau tugas-tugas; yang keempat, membantu dan memperjelas tugas atau problema yang dihadapi siswa serta peranan masing-masing siswa; yang kelima, mempersiapkan kelas dan alat-alat yang diperlukan; yang keenam, mengecek pemahaman siswa terhadap masalah yang akan dipecahkan; yang ketujuh, memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan penemuan; yang kedelapan, membantu siswa dengan informasi atau data jika diperlukan oleh siswa; yang kesembilan, memimpin analisis sendiri atau self-analysis dengan pertanyaan yang mengarahkan dan mengidentifikasikan masalah; yang kesepuluh, merangsang terjadinya interaksi antara siswa dengan siswa; dan yang terakhir, membantu siswa merumuskan. Yang keempat, scientific approach. Strategi scientific learning adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau proses atau prinsip melalui tahap-tahap mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan ini diharapkan bisa membuat siswa berpikir ilmiah, logis, kritis, dan objektif sesuai dengan fakta yang ada. Jika merujuk pada data sosialisasi kurikulum 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: yang pertama, materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena. Yang kedua, penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif guru dan siswa. Yang ketiga, mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analitis, dan tepat. Yang keempat, mendorong dan menginspirasi siswa mampu berpikir hipotetik dan melihat perbedaan. Yang kelima, mendorong dan menginspirasi siswa mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola pikir. Yang keenam, berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana dan jelas. Dalam pendekatan ilmiah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jejaring untuk semua mata pelajaran. Yang kelima yaitu keterampilan abad 21. Keterampilan abad ke-21
Kehidupan di zaman sekarang ini menuntut berbagai keterampilan harus dikuasai seseorang. Sudah saatnya orang tua, guru, dan semua stakeholder pendidikan mempersiapkan murid atau anak-anak menguasai berbagai keterampilan agar menjadi pribadi yang sukses dalam hidup. Keterampilan-keterampilan penting di abad ke-21 masih relevan dengan 4 pilar kehidupan yang mencakup: yang pertama, learning to know; yang kedua, learning to do; yang ketiga, learning to be; dan yang terakhir, learning to live together. 4 kompetensi yang harus dimiliki siswa di abad 21 yang disebut 4C, yaitu critical thinking and problem solving, atau berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kemudian creativity atau kreativitas, communication skill atau kemampuan berkomunikasi, dan ability to work collaboratively atau kemampuan untuk bekerja sama. 4 prinsip tersebut masing-masing mengandung keterampilan khusus yang perlu diberdayakan dalam kegiatan belajar, seperti keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, metakognisi, keterampilan berkomunikasi, berkolaborasi, inovasi dan kreasi, literasi informasi, dan berbagai keterampilan lainnya. Pendidikan di abad 21 adalah tentang yang pertama kepemimpinan, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat pemikiran analitik, yang kelima kemampuan beradaptasi, yang keenam komunikasi, yang ketujuh inisiatif, yang kedelapan pengarahan diri, dan yang kesembilan kreativitas, dan yang kesepuluh keterampilan lintas budaya serta kerjasama. Itulah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.